Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyimpulkan berdasarkan materi yang telah di-share di Edlink. Untuk materi yang pertama, ada di sini saya menyimpulkan ada tindakan-tindakan pasca panen. Yang pertama yaitu pemanenan, yang kedua grading, yang ketiga pengemasan, dan yang keempat ada pengangkutan. Dan di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi pasca panen. Yang pertama faktor biologi, yaitu respirasi, produk etilen, perubahan komposisi kimia, tingkat kehilangan air. Dan untuk faktor-faktor lingkungannya yaitu suhu, kelembaban, komposisi atmosfer, etilen pada tempat. Dan selanjutnya ada cara yang tepat untuk pemanenan. Yang pertama, hindari kerusakan mekanis. Yang kedua, hanya buah-buah yang benar memenuhi persyaratan panen. Yang ketiga, ada jangan diletakkan di tempat terkena matahari langsung. Dan yang kelima, sebaiknya diangin-anginkan terlebih dahulu. Selanjutnya ada indeks ketuaan panen, adalah suatu ukuran yang dapat digunakan untuk menentukan waktu panen, yaitu apakah suatu produk sudah dapat dipanen atau belum. Yang ketiga ada cara pemanenan. Yang pertama dengan ditarik, contohnya alpukat, tomat. Yang ketiga dengan cara dipuntir, yaitu contohnya jeruk dan melon. Yang ketiga ada dibengkokkan, contohnya nanas. Yang keempat ada dipotong buah dan sayur, contohnya. Dan yang kelima digali dan dipotong, contohnya umbi dan sayuran akar. Yang keenam menggunakan galah, yaitu buah-buahan yang pohonnya tinggi. Dan selanjutnya untuk materi yang kedua, di sini saya menyebutkan ada perubahan fisiologi pasca panen. Pada umumnya tahap-tahap proses pertumbuhan atau kehidupan meliputi pembelahan sel, pendewasaan sel atau maturation, atau ada pematangan atau ripening, dan kelayuan atau senescence, dan pembusukan atau deterioration. Selanjutnya ada respirasi. Kecepatan respirasi sangat berpengaruh terhadap kecepatan perubahan beberapa aktivitas senyawa kimia yang ada pada jaringan sayur dan buah. Maka hal tersebut juga berpengaruh terhadap daya simpan buah dan sayur selama penanganan pasca panen. Semakin tinggi panas respirasi yang dinyatakan dalam BTU ton atau 24 jam, semakin cepat produk sayur dan buah mengalami pematangan dan pembusukan. Selanjutnya ada klimaterik. Klimaterik didefinisikan sebagai suatu fase yang kritis dalam kehidupan buah dan selamanya terjadi. Proses ini banyak sekali perubahan yang berlangsung. Selanjutnya ada non-klimaterik, didefinisikan sebagai kelompok buah-buahan yang selama proses pematangan tidak terjadi lonjakan drastis kecepatan respirasi, sehingga karena tidak terjadi kecepatan respirasi maka memungkinkan daya simpan produk lebih lama. Sekian kesimpulan dari dua materi yang telah di-share. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.